Materi kali ini adalah materi tentang Bu Rina yang sekarang ini dalam sidang pembuktian. Jadi penting dalam sidang itu ketika kita memberikan jawaban, terus mereka menjawab gugatan, dan itu mereka memberikan jawaban juga. Sekarang ini pembuktian. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SKDA. Minta doanya hari ini saya mau sidang untuk yang sekian kali dengan pembuktian, dengan agenda pembuktian, dan ini atas arahan Bapak Ridwan, Kep Ridwan, terus dari Hakim. Ini saya sudah ada bukti-bukti yang diletus di kantor pos. Ini semua sakit, obat-obatan semua, surat dokter, surat rumah sakit sudah semua, dan tadi malam sudah dibuatkan surat rincian penjelasan bukti dari surat-surat ini oleh Kep Ridwan. Terima kasih, semoga sidang hari ini diberi kelancaran. Oke, kita mulai ya Sobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala murnya wajin wassalatu wassalamu ala sofil abiyyi mursalin. Allahumma la sahla ila majal tau salah wa anta tajlas najasita salah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena surat itu datang darimu. Ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah binikmati tatimmu sholiat, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima min. Itulah syukur terbesar kita, yaitu nikmat iman dan Islam ya. Dan diberikan kehidupan ya Allah, meskipun kita masih menghadapi masalah keduniaan, masih masalah riba dan yang lainnya ini, tapi Allah memberikan banyak kebaikan. Sob, sekarang ini saya di Tanjung Kodok ya. Sob dulu pernah 10-15 tahun lalu saya kesini nikmati sarapan dengan anak-anak. Jadi masalah riba ini sob, itu energinya butuh energi lebih gitu. Jadi apa? Dan waktu yang panjang gitu. Tidak bisa Anda serta-merta menyelesaikan dengan pengen cepat-cepat, nggak bisa sob. Jadi butuh waktu yang panjang dan yang lainnya, dan kita perlu juga waktu untuk menikmati. Kok enak sekali nikmati jalan-jalannya. Ya udah, Allah memberikan gini loh. Ketika kita mau tobat riba, benar-benar tobat, tidak meninggalkan riba, meskipun kemarin saya diiming-imingi investasi ini, saya ngomong cerita yang lain-lain yang dulu ya. Diiming-imingi saya punya lahan di Labuan Bajo, mau saya kerjasamakan atau mau saya jual sebagian. Ternyata ada orang yang mau memberikan modal 50M, ternyata masih pakai bank gitu. Dan saya teringat saya nggak mau lagi menggunakan bank gitu. Meskipun dia memberikan nilai investasi 50M gitu. Kok nggak dihabisin saya? Dan alhamdulillah gitu, saya tolak. Kenapa? Ngapain saya ngelakuin itu gitu. Jadi ini si kecilnya sob itu. Enak Iran, bobonya enak, mamnya enak. Nah, jadi kita perlu memberikan kebahagiaan kepada anak istri kita, meskipun pada posisi riba. Oke. Jadi saya tolak tuh, meskipun itu kok ditolak gitu. Dia nanya ke saya kan pengusaha pariwisata, nggak mungkin pengusaha itu tanpa modal bank gitu. Jadi saya ngelakukan ini dengan modal bank, nggak mau. Tapi kan kalau uang dingin boleh, kalau uang bank nggak usah gitu. Kenapa? Saya punya pengalaman dulu menggunakan uang bank, malah bukannya berkah, malah nggak berkah gitu. Dan alhamdulillah ketika kita pasrah dan tobat benar-benar riba segala macam, Allah memberikan petunjuk dan memberikan kebaikan, banyak kebaikan. Saya menyelesaikan riba, menyelesaikan masalah saya, utang saya juga banyak segala macam. Terus bisnis saya juga udah satu atau dua gitu. Karyawan saya juga puluhan gitu. Alhamdulillah ketika Covid saya tidak memberhentikan, malah ternyata Pak Allah nambahkan bisnis saya gitu. Harusnya kalau Anda punya hotel kan butuh puluhan M, miliaran. Saya nggak perlu miliar. Saya alhamdulillah sekarang saya ngolah 2 hotel dan sekarang mau buat yang ketiga hotel ini. Kok bisa Kep? Ya udah, tanpa modal Allah semua yang ngasih gitu. Ceritanya nanti saya ceritakan dari sini. Jadi ketika itu kita melakukan tobat, benar-benar tobat, tidak mau main riba lagi, tidak mau jadi musuhnya Allah, dan kita tawakal pada Allah dan yakin bahwa Allah Maha Kaya, Allah memberikan banyak kebaikan. Terbukti apa? Saya menyelesaikan riba pun tidak serta-merta saya harus membuat pusing. Kebanyakan datang dengan posisi pusing, stres dan yang lainnya. Nggak bakal selesai sob. Anda dengan stres pun, dengan pusing, dengan mikir untuk urusan utang, bisa selesai nggak selesai. Intinya apa? Tobat dulu, udah tobat kita pasrah tawakal sama Allah dan yakin bahwa Allah Maha Kaya. Kadang-kadang kebanyakan orang bermental miskin dulu. Membantu orang juga nggak mau, memberikan jasa orang juga nggak mau, berterima kasih pun kadang nggak mau. Jadi dia apa adanya aja gitu. Saya sih nggak masalah bagi saya, karena saya memang mintanya doa terbaik, Al-Fatihah, sholat Nabi. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, jadi intinya apa? Seperti itu. Dan ternyata apa coba? Alhamdulillah Allah banyak kebaikan. Jadi saya masih bisa jalan-jalan. Sayang ketika ini. Dan saya sudah ngomong, bicara dengan anak saya dan keluarga saya.
Saya kemarin kehilangan villa dengan kolam renang, 2 villa saya hilang untuk riba. Saya sakit hati tidak, saya marah nggak mau, enggak sama sekali, karena saya yakin Allah pasti ganti dengan yang lebih baik dulu. Dan saya mintanya Pak, kenapa saya tidak merasa rugi? Karena saya minta maaf, ya Allah gantikan saya 10 kali lipatnya gitu. Dan alhamdulillah kan terbukti itu. Terbuktinya gimana? Bisnis saya juga sekarang luar biasa, nambah lagi. Kalau saya lihat mungkin butuh uang puluhan untuk bisa jalankan bisnis ini, ternyata saya enggak, tanpa modal bisa jalan. Dan alhamdulillah sekarang saya ada kerjaan lagi di kerjaan kitchen di Sunset, di Sentul, workshop saya di Jakarta juga saya berjalan dan yang lainnya. Jadi rezeki itu ada aja dari Allah dan saya masih bisa jalan-jalan. Dan ketika kemarin Sob ya, sebulan lalu saya berpikir, ya Allah bisa nggak saya istiqomah berkurban sapi gitu tiap tahun gitu. Biasanya udah berapa tahun ini saya istiqomah gitu. Saat itu saya nggak ada uang, ternyata apa? Saya serahkan pada Allah, dikasih sama Allah, dan sekarang malah dikasih bonus bisa jalan-jalan, bisa senang-senang. Kapan lagi kita menyenangkan anak ini? Tapi saya sudah terbuka dengan istri saya bahwa saya bilang nggak masalah, nanti Allah akan ganti yang lebih baik. Toh ketika villa itu jadi, ternyata apa? Disewakan oleh manajemen yang nyewa pun siapapun gitu. Orang asing nggak ngerti dia muhrim apa bukan, kita nggak ngerti gitu. Jadi kita kebagian dosa. Jadi Allah memberikan yang terbaik bagi saya semua. Oke, kita balik ke Burina ini. Burina ini sekarang ini masuk dalam pembuktian dan kemarin diarahkan hakim. Kemarin pun saya udah cerita bahwa ternyata kuasa hukumnya tidak siap memberikan jawaban. Bayangin yuk, kuasa hukum ada 4 orang, Bang BWN, pasti dia gelarnya juga banyak, itu tidak siap memberikan jawaban karena kaget itu. Kaget orang kampung ternyata bisa melawan mereka semua dengan jawaban-jawaban yang cerdas gitu. Dan membuktikan bahwa dia tidak ingkar janji dan tidak perbuatan melawan hukum, tidak melawan prestasi, kooperatif gitu. Karena ketika Burina itu minta pendampingan, saya langsung siapkan bukti-bukti data, minta ke bank dan yang lainnya. Dan alhamdulillah mereka ini. Dan ternyata ini sudah bisa buktikan. Nah sekarang sidang pembuktian Sob. Sehingga kemarin pas jawaban dari replik dari si penggugat itu gak siap Sob. Jadi mereka sekarang udah kalah 1 poin. Tidak bisa memberikan replik jawaban atas jawaban Burina kemarin dari poin-poin gugatan. Salah 1 poin. Tidak siap dan sekarang langsung ke pembuktian hari ini dulu. Bukti diarahkan oleh hakim untuk legis. Berarti ketika hakim melakukan itu, dia ada nurani yang berbicara. Dan saya yakin, meskipun orang kampung, orang deso dari Salatiga, insya Allah bisa memenangkan gugatan ini dulu. Dan ternyata apa coba sekarang? Sekarang bukti-bukti kemarin, bukti obat, bukti foto. Ternyata ini suami istri sekarang ini sakit dua-duanya. Jadi nanti saya bahas lagi ya. Bukti suaminya sakit, operasi dan yang lainnya bla bla, dan ini sakit permanen. Saya alasannya sakit permanen dan saya kasih penjelasan tentang bukti di situ. Satu bukti saya jelaskan, penjelasan singkat itu. Sehingga hakim ketika baca itu paham bukti nomor 1 adalah apa, menjelaskan bahwa ini tidak kooperatif. Kata siapa tidak kooperatif? Kita sudah mengirimkan family history dan perihalnya pun penyelesaian hutang. Berarti apa? Berarti sudah batal untuk ingkar janji itu. Kalau kita siap melakukan itu tidak kooperatif melakukan prestasi itu, berarti Burina siap melunasi. Dan ada bukti payment history, ada pembayaran di situ segala macam-macam. Di legis semua bukti-bukti tadi, di legis di kantor pos, dikasih materai dan lain-lainnya, dicap, legis dicap, udah gitu jadi bukti. Lampiran dikasih penjelasan bukti segala macam-macam. Terus yang membuktikan bahwa tidak kooperatif sudah patah di situ. Terus yang membuktikan bahwa, dan kita buktikan juga bahwa sekarang ini bukan tidak kooperatif, tapi si nasabah ini sakit permanen gitu. Istrinya kena stroke Sob. Dan dibuktikan dengan obat-obatan, dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, dibuktikan dengan foto di rumah sakit, di rawat rumah sakit, dan ketika keluar dari rumah sakit. Dan kondisi sekarang yang masih sakit itu. Gimana orang bisa menyelesaikan kredit kalau dia sakit itu? Apalagi ini kredit usaha rakyat itu. Terus yang kedua, suaminya kena operasi juga gitu. Dan dahsyatnya Sob, kami bukan hanya minta bisa memenangkan pengadilan ini, tapi apa? Kami berharap bahwa hakim akan membebaskan Burina dari hutang ini. Jadi pembebasan hutang, wajar loh negara membebaskan hutang pada untuk nasabahnya yang rakyat kecil yang kena sakit itu. Kenapa? Sakit permanen. Dan dibuktikan juga yang ketiga, saya kirim POJK nomor 11, POJK 03 2015 yang menyatakan bahwa apa? Bahwa restrukturisasi itu ini berhak dalam restrukturisasi. Kenapa? Bisa pengurangan pokok, pengurangan denda, dan penghapusan denda dan bunga dan pengurangan pokok. Nah, jadi dan kami minta lebih lagi penghapusan hutang, Sob. Dan juga memohon kepada pengadilan untuk bisa memberikan memerintahkan pada si bank itu untuk memberikan jaminan sertifikat jaminan yang mengembalikan sertifikat jaminan dengan status dengan status hutang yang lunas gitu.
Dan mudah-mudahan ini bisa dikabulkan dulu. Urusan gini, sob, pengadilan itu adalah bagian terakhir daripada kita, supaya kita jangan sampai dikit-dikit langsung pengadilan. Banyak orang langsung pengadilan, ternyata apa? Ternyata kalau asetnya 2 kali lipat daripada nilai jamin, itu bahaya. So, bahayanya apa? Yang bermain adalah mafia, terus orang-orang yang kesempatan dalam kesulitan dan yang lainnya. Apalagi nilainya 5 sampai 6 kali lipat daripada nilai jaminan gitu. Dan itu bahaya, harus diselesaikan kalau bisa, jangan di jalur pengadilan gitu. Karena banyak bermain, setan tuh banyak di mana-mana, sob. Saya saksikan sendiri, meskipun pakai pengacara yang hebat dan yang lainnya, bank itu lebih siap daripada kita data-datanya dan bukti-buktinya gitu. Hanya di kasus tertentu saya juga bisa menang. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya kita berusaha tetap jalur apa? Negosiasi di jalur terbaik gitu, sob. Jangan dikit-dikit gampang-gampang ke pengadilan jalan terakhir. Karena bank pun tidak mungkin mau menyelesaikan. Kalau bank kan sebenarnya bisnisnya bukan bisnis pengadilan gitu. Bisnisnya apa? Bisnisnya memberikan pinjaman dan mendapat pengembalian pinjamannya gitu. Nah, kita pakai logika aja dengan data yang kuat, negosiasi dan yang lainnya, insya Allah bisa gitu. Hampir 90% yang ikut pendampingan alhamdulillah bisa kita selesaikan gitu. Jadi kalau sob ada potensi pidana di situ, yang kedua kehilangan aset yang lebih besar daripada nilai hutangnya dan yang lainnya, dan sob mau fokus pada bisnisnya, itu pendampingan hutang di kami silakan. Ada biaya untuk modal saya buat bank backup dan biaya operasional para adminnya gitu. Untuk saya enggak, saya udah cukup, Allah memberikan saya banyak rezeki gitu. Kelebihan rezeki. Jadi saya tidak minta dari cuap-cuap saya hanya minta dari Allah saja gitu. Terus sob, ini jadi pembelajarannya. Jangan memudahkan, menggampangkan. Kalau Anda pengusaha, apalagi pengusaha muda, jangan menggampangkan dikit-dikit utang riba. Kenapa? Allah kalau mencabut nikmatnya kita, keberkahannya kita, itu bangkrut semua usahanya gitu. Dan ketika susah luar biasa, sob. Jadi ada asetnya udah 5 kali lipat daripada nilai hutangnya, ternyata hampir ketika hutang terjadi habis sih, karena bunga denda itu 2 tahun 3 tahun aja lebih daripada pokok kita gitu. Demikian juga kalau keberkahan kita dicabut, jadi kita jual murah pun nggak laku, so. Dan malah kita kena sakit, keluarga sakit tuh. Waktu kadang-kadang yang berhutang meninggal dunia, itu kan kasihan, meninggalkan warisan hutang pada anak istri kita itu. Jadi usahakan kita selesaikan ketika masih ada itu. Jadi cobaan riba itu bukan musibah bagi kita, tapi apa, teguran dari Allah, dan kita harus berterima kasih pada Allah diberikan teguran itu. Ketika kita tobat, insya Allah dapat kebaikan gitu. Demikian ya, saya kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wallahu a'lam bishawab, karena saya gudang salah dan gudang kurang. Saya hanya cuap-cuap aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Tanjung Pondok Resort.